Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan. Kali ini akan mempresentasikan tentang antibiotik, desinfektan, antiseptik, dan preservasi. Baik, antibiotik atau antibiotika berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari anti yang berarti lawan, bios yang berarti hidup. Antibiotika adalah zat-zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi dan bakteri tanah, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba jenis lain. Sedangkan toksisitasnya terhadap manusia relatif kecil. Antibiotik pertama kali, yaitu penisilin, ditemukan oleh sarjana Inggris, Dr. Alexander Fleming, pada tahun 1928. Tetapi, penemuan ini baru dikembangkan dan digunakan dalam terapi di tahun 1941 oleh Dr. Florey. Kemudian, banyak zat dengan khasiat antibiotik diisolir oleh penyelidik-penyelidik lain di seluruh dunia. Namun, toksisitasnya hanya beberapa saja yang dapat digunakan sebagai obat. Antibiotik juga dapat dibuat secara sintesis maupun semisintesis. Mekanisme kerja antibiotik. Yang pertama, menghambat sintesa dinding sel. Yang kedua, menghambat sintesa membran sel. Yang ketiga, menghambat sintesa protein sel. Yang keempat, mengganggu pembentukan asam-asam inti. Hubungan antibiotik dengan mikroorganisme. Antibiotik merupakan bahan kimiawi yang dihasilkan oleh organisme seperti bakteri dan jamur, yang dapat mengganggu mikroorganisme lain. Biasanya bahan ini dapat membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme lain. Dengan kata lain, antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme yang menghambat mikroorganisme. Antibiotik merupakan golongan obat yang paling banyak digunakan di dunia terkait dengan banyaknya kejadian infeksi bakteri. Syarat-syarat antibiotik yang baik. Pertama, aktivitas spesifik yang tinggi sehingga hanya sejumlah yang kecil yang diperlukan untuk menghambat infeksi organisme. Yang kedua, peredaran dalam tubuh cukup cepat dan ekskresi setelah waktu tertentu. Yang ketiga, jarang terjadi efek samping yang tidak dikehendaki, dan efek ini harus terpulihkan. Yang keempat, potensi antibakteri yang cukup sehingga mikroorganisme yang resisten tidak akan terbentuk selama pengobatan. Yang kelima, kesesuaian yang memungkinkan pengguna dalam berbagai bentuk sediaan, termaksud pemberian secara oral. Yang keenam, stabil secara kimia pada waktu diproses menjadi produk yang murni dan dalam bentuk sediaan ketersediaannya dengan harga yang cukup rendah. Selanjutnya yaitu desinfektan. Desinfektan adalah pembunuh mikroorganisme penyebab penyakit dengan bahan kimia atau secara fisik. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadi infeksi dengan membunuh mikroorganisme patogen. Penggunaan senyawa ini diterapkan pada permukaan, peralatan atau benda mati lainnya, sehingga kadarnya lebih toksik. Jika salah digunakan, bisa menyebabkan pengerasan kulit, luka, serta peradangan. Desinfektan sering digunakan untuk peralatan pembersih rumah tangga. Mekanisme kerja desinfektan. Pertama, alkohol. Desinfektan turunan alkohol seperti etanol dan isopropanol memiliki sifat non-korosif, tapi berefek kaustik, yang berarti mengiritasi seperti terbakar. Yang kedua, aldehid. Turunan aldehid seperti formaldehid, paraformaldehid, dan glutaraldehid bekerja mendenaturasi protein sel bibit penyakit, memiliki spektrum luas, bersifat stabil, persisten, biodegradable, dan cocok untuk desinfeksi beberapa material peralatan. Namun senyawa ini mudah menimbulkan resistensi, berpotensi sebagai karsinogen, dan bersifat mengiritasi selaput lendir. Yang ketiga, oxiding agent. Senyawa pengoksidasi atau oxiding agent yang umum digunakan sebagai desinfektan adalah hidrogen peroksida, iodin, dan kloramin T. Mekanisme kerja senyawa ini ialah mengganggu struktur dan proses sintesis protein serta asam nukleat. Desinfektan golongan ini efektif membunuh bakteri, virus, dan jamur,
namun memiliki sifat korosif terhadap logam. Yang keempat, fenol. Senyawa turunan fenol, misalnya resol, memiliki aktivitas antimikroba dengan merusak lapisan lemak atau lipid pada membran plasma bibit penyakit. Yang kelima, amonium quarter. Turunan quartz seperti benzalkonium klorid, benzentonium klorid, cetrimid, dan domifen bromida memiliki efek bakterisidal dan bakteriostatik terhadap bakteri gram positif maupun negatif, jamur, serta protozoa. Tetapi turunan ini tidak aktif terhadap bakteri pembentuk spora dan virus tidak beramplop. Keuntungan penggunaan quartz, toksisitas rendah, pelarutan dalam air besar, stabil dalam larutan air, tidak berwarna, dan non-korosif terhadap logam. Syarat-syarat desinfektan yang baik. Desinfektan dikatakan ideal jika mampu bekerja dengan cepat, menginaktivasi bibit penyakit, berspektrum luas, dan aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh bahan organik, pH, suhu, maupun kelembaban. Desinfektan yang baik juga tidak memiliki sifat toksik pada hewan dan manusia, tidak korosif, bersifat biodegradable, bisa terurai dan tidak meninggalkan residu, memiliki kemampuan menghilangkan bau yang kurang sedap, dan tidak meninggalkan noda, dan mudah digunakan. Selanjutnya, antiseptik. Antiseptik adalah zat yang dapat menghambat atau menghancurkan mikroorganisme pada jaringan hidup. Sedang desinfeksi digunakan pada benda mati. Desinfektan dapat pula digunakan sebagai antiseptik atau sebaliknya, tergantung dari toksisitasnya. Zat kimia ini penggunaannya diterapkan pada kulit yang hidup atau jaringan tertentu untuk mencegah terjadinya infeksi dan umumnya tidak terlalu toksik, sehingga tidak berbahaya bagi kulit. Antiseptik biasanya digunakan saat seseorang mencuci tangan atau sebelum melakukan operasi. Mekanisme kerja antiseptik. Alkohol diketahui mampu menghancurkan agen penyebab penyakit atau patogen dengan memecah protein, membelah sel menjadi beberapa bagian, atau mengacaukan metabolisme sel. Dibutuhkan sedikitnya 30% alkohol sehingga mampu membunuh patogen. Efektivitasnya akan bertambah seiring meningkatnya konsentrasi alkohol. Penelitian telah menunjukkan bahwa alkohol membunuh beragam bakteri dan virus ketika konsentrasinya melebihi 60%, dan ia bekerja jauh lebih cepat ketika konsentrasinya meningkat. Syarat-syarat antiseptik yang baik. Terdapat beberapa syarat bahan antiseptik yang baik, diantaranya adalah bekerja dengan baik dalam waktu singkat, berspektrum luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme, ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka, bekerja dalam waktu lama, toksisitas rendah, dan bau tidak mengganggu. Selanjutnya yaitu preservasi. Preservasi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu preservation, yang berarti pemeliharaan atau pengawetan. Kegiatan preservasi mencakup beberapa hal, antara lain kegiatan untuk memperbaiki, mencegah, serta memperlambat kerusakan. Preservasi sendiri bertujuan untuk mempertahankan kondisi suatu objek agar tidak rusak dan tetap terjaga. Mekanisme kerja preservasi. Mekanisme kerja bahan pengawet tersebut berbeda-beda pada tiap jenis pangan. Misalnya saja dalam penambahan larutan garam NaCl dan gula sebagai bahan pengawet alami pada bahan pangan. Larutan garam natrium klorida dan gula yang digunakan sebagai pengawet seharusnya lebih pekat daripada sitoplasma dalam sel mikroorganisme. Oleh sebab itu, air akan keluar dalam sel dan sel menjadi kering atau mengalami dehidrasi. Kerja asam sebagai pengawet tergantung pada pengaruhnya terhadap pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, kamir, dan kapang yang tumbuh pada bahan pangan. Penambahan asam berarti menurunkan pH yang disertai dengan naiknya konsentrasi ion hidrogen, dan dijumpai bahwa pH rendah lebih besar penghambatannya pada pertumbuhan mikroorganisme. Syarat-syarat preservasi yang baik.
Jika makanan ingin ditambahkan bahan pengawet, maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Pertama, kualitas tidak berubah. Kedua, mudah dilarutkan. Ketiga, aman dalam dosis pemakaian. Keempat, aktivitasnya tidak menghambat enzim pencernaan. Kelima, meningkatkan umur penyimpanan makanan.